Silakan. Itu Om, terkait dengan Om Otto kan kemarin ngadain acara besar Bagus. untuk membela Jessica Wongso. Doa bersama. Iya, Nggak dong. apa-apa. Ya, Pak Otto, saya kagum lah sama Pak Otto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat. Semoga Pak Otto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkosta itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Dia bilang kalau bicara sama hakim senior itu jadi lebih mudah semua. Satu, pembawa kopi, pembuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Wongso sendiri. Di situ sendiri. Jadi siapa lagi? Misalnya gitu ya. Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu dihukum mati ntar dia sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito karena itu baik, dia Kapolri, itu jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati ya jangan. Terus itu juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun, ya saya buka lah itu benar-benar ada itu barang dan ada buntutnya, rinciannya oleh Pak Nuh itu, gitu. Jadi kalau Baba, saya mohon maaf Pak Baba, itu benar-benar ada Pak Baba, bukan rekayasa, bukan apa, itu benar, ya. Semua digital forensik itu berbicara 100.000% benar. Apa adanya. Buat apa kita rekayasa kalau nanti buntutnya jadi panjang? Ya, tidak. Ada lagi pertanyaan? Itu Ibu Jessica kan mengaku selalu sakit katanya Om. Karena Jessica sendiri tidak mendapatkan keadilan selama 7 tahun di depan semua pengacara gitu. Enggak gini ya, saya juga mohon maaf sama ibunya Jessica. Ibu mungkin nggak tahu anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Siapa Jessica? Ya, saya dapat itulah informasi dari Australia segala macam. Jadi, tapi saya nggak mau membuka aib ini ya. Apalagi keluarga ibu punya urusan itu si Jessica itu. Coba ibu bayangkan deh, orang dihukum seminggu aja kuatnya, nggak kuat. Jessica di Selti katanya berbulan-bulan dengan tenang dia menghadapinya, nggak ada masalah. Itu mesti tanda tanya besar. Saya tahu di hati Pak Otto ada itu tanda tanya itu. Ya, ini orang ada yang nggak beres nih, gitu. Kurang lebih begitu Pak Otto. Udahlah, kita nggak usah saling menjelekkan lagi. Saya pokoknya izin salut dah sama Pak Otto, ya. Maafin saya Pak Otto, kalimat-kalimat saya yang selama ini kurang bagus kepada Pak Otto. Ada lagi pertanyaan? Otto juga mau laporin hakim yang memutuskan vonis Jessica katanya. Hakim nggak ada judisial. salahnya. Pak Binsar itu bekerja dengan profesional. Dia bisa runut begitu, menjelaskan pekerjaan jaksa sampai supaya telak. Ya, kenapa dia rekonstruksi di meja? Supaya jelas. Kan yang terlibat itu barista semuanya menjelaskan dengan sangat jelas dan terang. Makanya Pak Binsar turun ke bawah menjelaskan itu semua secara rinci. Sebetulnya kalau kita ya nggak usah orang pintar sekali kayak Pak Otto lah. Pak Otto kan memang udah lawyer pengalaman top. Ini orang biasa juga udah bisa baca bahwa itu Jessica. Tapi karena nggak tahu hasutan siapa, warga net ini juga bisa ikut-ikut jadi agak benar. Padahal itu kan udah 7 tahun yang lalu Pak Otto. Saya izin lah, jangan dikorek-korek lagi itu. Itu kan udah sampai inkrah. Ya. Pak Otto udah ngajuin PK 2 kali, 3 kali. Saya kasih tahu ya Pak Otto. Hukum di Indonesia ternyata jalan yang saya bilang itu di Karnilias, ya, di luar dugaan saya. Yang saya bilang bisa sempurna tuh si Jessica. Ternyata nggak begitu jalannya. Ternyata ditunjukkanlah oleh Tuhan, ya, yang Maha Besar bahwa Jessica pelakunya. Begitu. Kita nggak usah merembet ke urusan lain. Ini aja. Ada lagi? Banyaknya pengacara nih Om siap membela Jessica secara gratis untuk keadilan. Ya mohon maaf kepada semua pengacara. Terima kasih ya kalau Anda membantu Pak Otto. Saya juga mengucapkan selamat bergabung dengan Pak Otto. Ya. Dicoba aja. Ya. Kalau bisa, ya berarti
sempurna lah si Jessica itu. Jadi ya Om, apalagi Mirna juga udah nggak ada, buat apa? Saya untungnya nggak ada. Kalau Mirna bisa bangun, ya udah berkelahi lah kita. Nggak bisa bangun, makanya saya nggak pakai lawyer. Bukan nggak percaya lawyer, tapi saya pikir nih anak saya bela sendirilah coba gitu. Saya ngerti lah, saya kan di Jerman 7 tahun. Itu seranjang sama saya tuh satu roommate itu semuanya orang lawyer itu dari Utrecht, ya, dari Amsterdam, semuanya pada datang itu jago-jago itu. Di Belanda itu kan hukumnya hebat. Lanjut. Ray Utami katanya Om nggak percaya kalau Jessica bunuh Mirna karena pernah ketemu karena di dalam penjara. Bure, gini ya, saya hormatin Bure lah sama Pak Pablo. Ya bikin gitu nggak ada salahnya. Ya. Cuman buat saya itu kok strange buat saya, karena Bure dan Pak Pablo pernah mengalami mungkin di dalam penjara ya karena hal yang saya nggak tahu. Saya hanya berkata begini, kalimat saya, coba tolong jangan dibesar-besarkan, ya, jangan seperti jadi pahlawan lah gitu, ya, karena nggak ada gunanya juga, ya. Ya mohon izin lah, ya, minta maaf kalau bisa, udahlah, lepas ini masalah, karena nggak berkait dengan Bure hanya kan podcast gitu. Ada lagi? Om Otto bilang kalau cyanida yang di tubuh Mirna itu tidak bisa membunuh, di tubuh Mirna tidak membusuk. Iya, kan saya udah katakan tadi, di dalam perut 0,2, masuknya 20 sampai 25 gram. Makanya hitam dia punya mulut. Kan udah lihat itu semua di pengadilan. Ya, kalau ngomong bukan cyanida, itu Pak Krisna Mukti dan Imade Gelgel, Pak Nur Samran Subandi, sama ahli racun lagi satu, itu sudah ngetes. Ya, saya nggak perlu ulang lagi lah. Pokoknya pas dites sama persis seperti apa yang Mirna minum. Nah, kita tahu bahwa itu diracun cyanida. Lanjut. Om Otto selalu menanyakan nih Om, kenapa tidak untuk otopsi secara menyeluruh? Karena kan kalau otopsi secara sedikit mungkin tidak ada keadilan gitu. Sebagian tubuh maksudnya. Ya, itu bisa dua hal yang saya jawab. Satu, Mirna itu sehat sekali, anak sehat. Dia datang kan cipika-cipiki begitu duduk minum, dia biasa minum kopi kok. Ya, kenapa yang lain nggak mati? Wong dia ngetel doang, ya. Dan yang dicemplungin aja tuh yang bikin kuning. Cuman yang disedotan itu full, yang disodok. Itu makanya Mirna sekali shift itu yang 20 mg katanya ahli toksikologi itu betul. Jadi ngomong detik langsung Mirna jatuh blek gitu, kaku semua badannya, berbusa. Ya, saya mohon maaf lagi Pak Otto, ini harus saya jelaskan. Memang benar-benar diracun. Kenapa? Masih ditutup bag pun dia kata dia nggak pindahin. Ya. Itu dia pindahin ke kanan sampai supaya Mirna ini, begitu Mirna datang sama Hani, dia bilang, Mir itu kan lu yang pesan. Dia nunjuknya Mirna, kenapa tinggal Hani? Kalau Hani yang minum kan Hani yang lewat. Yang kedua, kalau dia nggak ketemu Mirna, waktu itu telat aja dia pulang, dia tinggalin tuh cyanida di gelas, bahaya. Entah siapa yang minum. Nah, kedua, Mirna habis meeting tuh sehat walafiat, ya, mengenai perusahaan yang saya mau kasih dia jalanin, ajarin dia karena dia paling tua kan, nggak ada masalah gitu. Dia memang sehat Pak Otto. Ya ketemu Jessica dia jadi mati. Coba kalau dia nggak ketemu itu hari aja, hidup dia sampai sekarang dia masih sama saya, pasti itu. Ada lagi? Soal salah satu dokter yang menyebutkan kalau tanpa ada otopsi tidak bisa diketahui penyebab kematian Mirna. Gini, kalau kematian secara orang yang nggak kelihatan CCTV sidangnya disorot begitu segala macam, bisa jadi dia harus diotopsi total. Kenapa kita juga nggak lihat, semua nggak lihat? Ini lihat kok, kan dibuka itu CCTV kelihatan kan di zoom, ya, minum kan dokter Selamat jelasin itu secara detail. Jangan ngomongnya sepotong-sepotong dong kayak di Netflix.
soal mantan karyawan yang katanya memecat Om tanpa memberi pesangon, bahkan sudah dilaporkan ke polisi saat ini. Nggak masalah, polisi udah kasih tahu dia kok. Ini sudah P21, SP3, sudah SP3, sekarang diganti P2I, ya. Sekarang coba Anda bayangkan ya, kalau karyawan hampir 5.000 gitu, yang ribut 5 kira-kira ada nggak beres nggak sama di karyawan si Ompong itu? 5 gitu. 10 lah taruh. 5.000 loh. Saya kasih tahu ya, di luar kota tuh sampai shock kita stop itu FICC karena perbuatan anak Jakarta yang sekaten, nggak mau kerja sama sekali, dia keluar aja gitu, ambil uang makan jalan, 5 hari. Hari keempat saya udah ngomong pakai speaker. Kalau kamu betul-betul nggak mau kerja, kita stop. Dia pikir saya nggak berani stop itu perusahaan. Kan penghasilan kita. Penghasilan saya itu. Salah satu sumber lah. Selain yang lain ya. Begitu saya stop, baru pada masuk. Semuanya minta maaf. Ya telat saya bilang. Kita udah pulangin semua ke call center, kita nggak sanggup. Kalau lu lakukan ini bisa sekali, lu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bubar kita. Nama saya rusak. Daripada rusak saya pulangin ke kerjaan supaya bisa diantar oleh jasa lain. Tapi sekarang juga udah hilang tuh jasa karena sudah pakai email. Kartu kredit juga orang udah nggak gitu tertarik lagi sekarang kan. Nah, Kamu sendiri ada rencana mau lapor balik gak sih ke nggak mantan ada. karyawan ini? Saya salut. Saya justru mau minta maaf sama Pak Otto Hasibuan yang baik itu, yang saya nggak duga sama sekali awalnya. Ternyata dia tuh satu orang yang betul-betul baik. Saya baru kagum lah pokoknya sama dia. Saya pikir-pikir nih malam, iya ya, kenapa jadi si Otto balas saya mau baik begitu? Berarti dia ikut perintah Tuhan itu di agama Nasrani. Jadi ampunilah musuhmu, karena aku akan mendapat berlimpah. Ya mudah-mudahan begitu. Ada lagi? Soal ini dong Om, Profesor Edi kan udah ditetapin ke KPK nih, kan banyak yang menseret-seret soal ada negatifnya mungkin terkait ini. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Dia bantu jaksa karena dia kan kejaksaan, wakil jaksa agung ya, kalau nggak salah ya. Dokumen. Nah, dari UGM lagi, dia kesel. Kenapa? Mungkin ngelihat ini kasus kok berlarut-larut gitu loh, padahal sudah 7 tahun yang lalu dibawa-bawa lagi gitu. Jadi ya itu urusannya Pak Edi Edward ya. Saya nggak kenal sama beliau. Saya terima kasih, iya, karena dia sudah banyak bantu kan ya ngomongin. Ya tapi ngomongnya salah-salah juga itu yang Pak Otto tangkep tuh ya. Jadi ya maafin lah dia Pak Otto. Ya mungkin ada beberapa hal nggak tahu kan, dia nggak ngikutin. Kalau saya kan bapaknya tahu, ngikutin nempel terus sama kasus ini. Lanjut. Cukup sih Om. Om, kalau ini kan kasus sudah 7 tahun yang lalu ya Om. Tiba-tiba setelah 7 tahun akhirnya ramai lagi seperti ini. Apa sih yang Om pikirin? Maksudnya kok bisa sih ramai seperti ini? Ya, kita nggak usah marah-marahin Netflix juga ya. Namanya orang cari duit, usaha cari uang dengan ngebohongin saya, ngebohongin semua orang ya di Indonesia. Janganlah kita menjadi seperti dianggap dia ini orang Indonesia bisa gua kerjain nih. Dia cari duit di kita. Rakyat kita kan 270 juta, 280 juta kali sekarang ya. Nah, bayangin tuh kalau semuanya pada langganan Netflix, kali ini duitnya. Ya. Biar aja. Sebetulnya buat kita juga pelajaran karena ada sejak adanya TikTok ini jadi rame ya karena begitu. Dulu kan belum ada TikTok. Belum. Nggak berbayar itu wifi. Ya, sekarang kan TikTok dari China itu. Kalau nggak salah kemarin siapa ya Pak Presiden ya ada rapat dengan ASEAN itu. Sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu. Karena ini sudah ngawur nih. Saya lah digambarin lagi ditangkap, lagi digebugin. Nah, itu kan saya ya diem aja udah tahu ini TikTok ini. Nggak masalah. Om, ramenya ini lebih ke negatif, padahal kalau kita lihat sisi lainnya adalah ini membuka luka lama ya Om. Maksudnya menjadi sedih yang menimbul lagi nggak sih di keluarga Om? Jadi padahal kan itu udah lewat. Enggak, gini, keluarga saya udah melupakan semua Mirna. Kita go on aja lah.
let's the life move on, ya. Kalau kita diam aja mikirin Mirna udah nggak ada, ya. Misalnya Pak Oto nih banding gini, bisa dibuka lagi nggak masalah buat saya. Toh Mirna udah nggak ada. Tapi ingat Pak Oto ya, saya lebih tua dari Pak Oto lah. Saya kasih nasihat. Jangan, ingat Pak Oto, kita udah umur. Ya. Jangan membuka sesuatu menghancurkan hukum di negara kita yang kita cintai ini. Ini udah berjalan dengan benar. Ya. Sudah 5 tingkatan sampai yang terakhir 2 kali, 3 kali. Saya rasa cukuplah Pak Oto. Jadi saya juga nggak merasa menang, nggak merasa kalah seperti Pak Oto. Ya udahlah, namanya mungkin Pak Oto lagi kesel sama saya salah ngomong, maafin saya Pak Oto. Ya, saya nggak akan lakukan lagi itu. Oke. Terima kasih.